PSSI dan tim kepelatihan Tim Nasional Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination dengan Patrick Kluivert dan tim kepelatihan. Informasi pemutusan kerjasama antara PSSI dengan Patrick Kluivert disampaikan melalui akun media sosial PSSI. Pemutusan kerjasama ditandatangani oleh PSSI dan tim kepelatihan Tim Nasional Indonesia. Dengan berakhirnya kerjasama, kini tim Patrick Kluivert tak lagi tangani Timnas Indonesia di level senior U23 maupun U20. PSSI pun menentukan target untuk pelatih selanjutnya, yaitu masuk ranking 100 besar FIFA, Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Ucapan terima kasih disampaikan oleh Erick Thohir kepada tim kepelatihan Patrick Kluivert. Erick Thohir juga menegaskan akan evaluasi timnas dan menentukan target bagi timnas berikutnya. Ya, beredar di dunia maya usulan warganet nama-nama calon pelatih yang diharapkan bisa membesut timnas Indonesia. Beberapa di antaranya adalah mantan pelatih timnas. Ya, yang pertama Luis Mia, pernah melatih tim Indonesia periode 2017-2018 dan Mia juga pernah menjadi pelatih klub Al Jazeera, Uni Emirat Arab, dan manajer timnas U19 Spanyol. Nama lainnya Sintayong. Publik meminta mantan pelatih timnas Indonesia ini kembali menjadi pelatih timnas terlama. Sintayong juga pernah melatih timnas Korea Selatan dan menjadi asisten pelatih klub Australia Brisbane Roar FC. Selanjutnya ada Giovanni van Bronckhorst. Asisten manajer Liverpool saat ini pernah menorehkan catatan kepelatihan dengan menjadi pelatih klub Besiktas Turki dan Feyenoord Belanda. Lalu ada Jesus Casas. Casas melatih timnas Irak setelah melatih selama 3 tahun. Sebelumnya Casas menjadi asisten pelatih timnas Spanyol. Ada juga Boyan Hodak 2023 sekarang melatih Persib Bandung ya. 2021 sampai 2023 pelatih timnas KL City FC Malaysia. 2020 menjadi pelatih PSM Makassar. Netizen tanah air juga mengusulkan nama-nama besar seperti Roberto Mancini. Mantan pelatih timnas Arab Saudi ini juga kaya pengalaman dalam rekor kepelatihannya, termasuk membesut timnas Italia dan melatih raksasa Liga Inggris Manchester City. Lalu ada Erik ten Hag, pelatih Leverkusen ini pernah melatih raksasa Inggris Manchester United dan Ajax Belanda. Nama lainnya Pep Guardiola tak luput disebut oleh warganet. Karir kepelatihan Pep amat gemilang dengan pernah melatih raksasa Liga Eropa seperti Barcelona dan Bayern Munich serta saat ini Manchester City. Ya, untuk membahas terkait pemecatan Kluivert dan siapa yang cocok untuk mengambil posisi pelatih timnas yang tepat, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom penasihat klub Semen Padang FC, Andre Rosiade. Selamat sore Bang Andre. Selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih Bang. Ini di tengah-tengah waktu istirahat siang ya, makan siang. Maaf mengganggu nih. Terima kasih waktunya. Dan kemudian ada pengamat sepak bola Abdul Haris atau Bung Ais. Bung Ais, terima kasih sudah hadir juga bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore. Ya, saya langsung ke Bang Andre dulu. Ini baru saja kemarin di program Sindo Prime, Anda menyampaikan tidak ada tactical yang diberikan Patrick Kluivert saat lawan Arab Saudi, betul ya? Nah, Anda buka semua dugaan tentang Kluivert. Nah, ini beneran di-cut. Apa berarti yang Anda sampaikan ini betul-betul Anda dapatkan bocorannya, insider gitu ya? Ya, saya tidak mungkin mengeluarkan pernyataan fitnah dan hoax. Semua pernyataan saya dapatkan itulah informasi valid yang saya dapatkan dari orang-orang dalam yang terlibat langsung di federasi maupun timnas Indonesia. Sehingga ini saya bocorkan demi apa? Demi dilakukan evaluasi dan perbaikan. Dan alhamdulillah hari ini kita mendengar federasi memecat Pak Patrick Kluivert. Ini menunjukkan bahwa Pak Erik akhirnya mendengarkan aspirasi dari mayoritas
rakyat Indonesia yang menginginkan pemecatan Patrick Kluivert. Baik, Anda melihat mengapa PSSI memilih mutual termination ya? Atau kesepakatan bersama daripada pemutusan kontrak satu pihak? Ya tentu kalau pemutusan sepihak tentu berat ya, karena kompensasinya saya dengar itu Patrick Kluivert dan kawan-kawan itu ada sebesar 80 miliar lebih kurang ya. Tentu ini besar sekali jumlahnya. Untuk itu tentu harus ada didiskusikan. Saya dengar Pak Sekjen PSSI, Pak Yunus Nusi, sudah berkomunikasi langsung dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan sebelum mengakhiri kontraknya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, harapan rakyat kan sudah dipenuhi bahwa Patrick Kluivert out. Tinggal sekarang kita menunggu kapan rapat EXCO dilaksanakan untuk memutuskan siapa head coach yang akan memimpin timnas Indonesia. Karena sekali lagi FIFA Matchday sudah di depan mata ya. Keputusan harus segera diambil karena tinggal 2 minggu, 3 minggu akan ada FIFA Matchday. Tentu tim ini harus ada yang memimpin dalam segera. Seperti baik, itu. Tapi sampai sekarang saya belum mendengar kapan rapat EXCO-nya, saya belum dengar. Oh belum ya. Oke, tapi kemarin Anda sebut ada 2 S tuh. Yang satu dari Maroko dan satu lagi WNI. Apakah ini akan dibahas EXCO juga dan apakah 2 sosok ini harus dijauhkan gitu dari timnas atau bagaimana? Yang jelas dua-duanya kan mendukung Patrick Kluivert ya. Dan di postingan Instagram saya kan saya sudah menunjukkan bahwa siapa S itu kan terdaftar dari daftar nama yang saya posting di Instagram saya. Jadi silahkan saja publik melihat. Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan fakta, kenyataan, bukan hoax, apalagi omong-omong ya. Nah, sekali lagi kita tunggu saja ya keputusan federasi siapa yang akan memimpin. Tapi yang jelas Indonesia punya pengalaman CLBK ya. Dulu Ivan Kolev pernah dipecat, kembali diajak jadi pelatih. Almarhum Bedi Dolo pun seperti itu, pernah dipecat lalu kembali lagi. Alfred Riedel pun pernah dipecat lalu diajak kembali. Bahkan pelatih Arab Saudi yang mengalahkan kita juga kan bagian dari CLBK dipecat. Lalu akhirnya setelah Roberto Mancini dipecat, beliau dikembalikan dan meloloskan Arab Saudi ke Piala Dunia. Jadi dalam dunia sepak bola CLBK itu hal yang wajar. Hal wajar. Dan kalau kita hal wajar, kalau kita ambil coachin banyak keuntungan ya. Pertama kan waktunya mepet ya. Tentu kita butuh pelatih yang siap langsung memegang tim karena dia tahu kultur Indonesia dan tahu perkembangan sepak bola Indonesia. Yang kedua, ini hitung-hitungan uang ya. Tadi kan kita memutus kontrak Kluivert itu kan dan kawan-kawan kan kompensasi besar. Nah, kalau kita mengajak coachin menjadi pelatih kita itu agak diuntungkan soal kompensasi. Karena kan kompensasi coach ini masih berjalan ya. Kita masih nyicil. Otomatis kalau kita ajak coachin bergabung ke Indonesia, cicilan itu bisa jadi gajinya coachin. Nah, itu banyak hal, itu keuntungan secara ekonomi gitu loh. Tapi sekali lagi ini kan putusan di federasi ya. Silakan EXCO memutuskan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia. Baik, saya ke Bung Ais. Kita ada FIFA Matchday, dikatakan tadi bulan depan pelatih dipecat pada saat ini. Apakah ini keputusan tergesa-gesa atau ini sudah tepat? Bagaimana menurut Anda? Iya, saya pikir ini bukan keputusan yang tergesa-gesa ya, ataupun bukan keputusan emosional. Karena memang kalau kita lihat track record dari Patrick Kluivert, ya bisa dikatakan 8 pertandingan hanya 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan 4 kali kekalahan. Dan yang paling fatal adalah bukan hanya soal kekalahan, karena pertandingan menang dan kalah adalah hal biasa. Di era Sintayong juga kita beberapa kali juga mengalami kekalahan. Tapi yang paling mendasar adalah saat di ronde keempat kemarin kita terlihat sekali bahwa formasi, strategi yang dimainkan oleh Patrick Kluivert ini memang sangat-sangat mengecewakan, bahkan mengejutkan ya, bagaimana dia memaksa Yakob Sayuri bermain sebagai bek kanan. Padahal sepanjang karirnya kita tahu Yakob Sayuri ini seorang winger, bukan seorang bek kanan. Dan yang dihadapi ini adalah pemain-pemain sekelas Salem Al-Dawsari, pemain Arab Saudi yang notabene adalah salah satu winger terbaik di Asia. Dan juga dia sudah lihat itu tidak berjalan di babak pertama, tapi nggak melakukan banyak perubahan di babak kedua. Mark Klok juga
yang bisa dikatakan tidak perform tapi tetap dipaksakan tampil, dan Beckham tetap dimainkan ya di sisi sayap kiri. Artinya dengan pola-pola seperti ini menunjukkan bahwa memang Patrick Kluivert tidak cukup capable untuk terus bersama tim nasional Indonesia. Di laga kedua memang cukup baik, ada perubahan, tapi tetap kita tidak bisa bikin gol. Akhirnya kita tersingkir dengan cara-cara yang menyakitkan ya, dikatakan demikian. Nah, ke depan ada FIFA Matchday di bulan November ya, meskipun masih belum diketahui siapa yang akan menjadi lawannya. Apakah ini cepat? Bisa. Kita masih punya waktu ya, beberapa saat ya paling, tapi harus gerak cepat untuk menunjuk apakah kita menunjuk caretaker atau pelatih sementara atau langsung menunjuk pelatih utama. Dan bukan hanya FIFA Matchday, karena kalau nggak salah 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan lagi kita ada Piala Asia. Iya, tapi susah nggak kalau menentukan atau mengangkat langsung pelatih utama tuh dalam waktu begini sempit begitu? Iya, pasti susah. Tergantung siapa yang mau ditunjuk ya. Kalau tadi kita lihat beberapa kandidat yang diinginkan netizen seperti Roberto Mancini, kemudian juga Van Bronckhorst, dan Pep Guardiola dan lain-lain, ini tentu ada nama, ada harga ya. Apakah PSSI punya cukup dana untuk bisa meng-hire pelatih-pelatih yang punya nama seperti itu? Ini tentu jadi PR besar. Dan kalau saya pikir belajar dari Patrick Kluivert, kita juga perlu mencari pelatih yang bukan hanya punya nama, tapi juga punya CV bagus. Dan selain itu kenal karakter pemain-pemain Asia. Ya, ini yang jelas tidak dimiliki oleh Patrick Kluivert. Kemarin dia sepertinya tidak kenal pemain kita sendiri dan tidak kenal gaya main Arab Saudi dan Irak, sehingga tidak bisa memberi perlawanan maksimal. Ya, tadi saya tertarik ya dengan apa yang dikatakan Bang Andre, bahwa kalau mau cepat yang paling masuk akal ya menarik kembali CLBK ya? Coach Sintayong. Betul, CLBK. Ini kayaknya kompak ini. Karena Coach Sintayong sudah mengenal Indonesia, 5 tahun sudah menangani Indonesia, dan secara ekonomis juga tadi sudah dijelaskan bahwa lebih menguntungkan. Tapi sekarang masalahnya ada 2 nih. Satu, PSSI apakah mau menekan gengsinya sendiri untuk menarik kembali Sintayong yang dipecat dengan cara yang kurang elok ya. Kita tahu bagaimana cara pemecatan Sintayong di bulan Januari kemarin. Dan juga nomor 2, apakah Coach Sintayong mau kembali untuk menangani timnas Indonesia setelah diperlakukan sedemikian rupa oleh PSSI. Iya. Jadi Bung Ais dan Bang Andre, ini timnas Indonesia ini kan sebenarnya sudah dituntut membentuk tim untuk menghadapi agenda terdekat, ini FIFA Matchday ya. Nah, meski telah gugur di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia masih memiliki sejumlah agenda di tingkat Asia hingga FIFA Matchday. Dan dengan dipecatnya Patrick Kluivert dan jajaran asisten kepelatihan, semakin belum jelas siapa saja pemain yang akan berkontribusi di laga timnas Indonesia selanjutnya. Di laga terdekat, timnas menghadapi FIFA Matchday pada 10-18 November 2025. Lalu di tahun 2026 ada agenda di paruh musim kedua, yakni Maret dan Juni. Setelahnya dunia akan berfokus pada Piala Dunia 2026 dan Indonesia bukan bagian dari hal tersebut. Namun persiapan harus terus dilakukan karena pada Piala AFF 2026 dihelat di bulan Juli hingga Agustus 2026. Lalu ada lagi FIFA Matchday September-November 2026. Jangan lupakan juga agenda Piala Asia 2027 yang akan digelar di Arab Saudi pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027. Dan di ajang sebelumnya Indonesia memecah sejarah dengan lolos hingga 16 besar. Jadi dengan dipecatnya Kluivert, PSSI harus memikirkan matang-matang siapa yang akan menjadi pelatih selanjutnya di timnas Indonesia. Ya, Bang Andre, ini begitu banyak agendanya, PR-nya juga begitu banyak. Tadi kalau saya lihat Anda bilang bahwa ada paling bagus memang juga Sintayong, Bang Ais juga bilangnya Sintayong. Tapi apakah ada pilihan lain selain memang Sintayong untuk kembali? Ya tentu pilihan banyak ya. Saya aja memecat pelatih Semen Padang, langsung saya menerima puluhan CV dari berbagai agen yang menawarkan untuk menjadi pelatih Semen Padang. Apalagi untuk menjadi pelatih timnas. Saya rasa agen-agen pemain pasti sudah menawarkan bisa ratusan CV diterima oleh PSSI itu untuk diputuskan ya.
Karena inilah dalam dunia sepak bola, memecat tuh hal yang lumrah, hal yang wajar ya. Dan biasa kalau kita habis memecat, agen-agen pelatih itu langsung ngirim email dan CV-nya. Saya saja waktu habis mecat Almeida itu terima puluhan email, ratusan nama kita terima di Semen Padang untuk daftar pelatih yang ingin bisa diajak bergabung. Jadi menurut saya pasti PSSI sudah menerima nama banyak. Tapi tadi pertanyaannya, apakah PSSI mau bergabung mengajak kembali ke Sintayong? Tadi waktu Bang Haris tadi ya, saya mendengar mayoritas exco kalau di voting ya itu menginginkan Coach Shin kembali. Mayoritas ya. Tentu ada yang menolak, tapi mayoritas menginginkan Coach Shin. Itu satu. Yang kedua, apakah Coach Shin mau atau tidak? Kan itu pertanyaan Bang Haris tadi. Saya 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan lupa, saya ketemu Coach Shin di Seoul. Saya diskusi banyak, saya merasakan kalau ada ajakan untuk kembali ke Indonesia, insya Allah beliau mau. Karena beliau cinta sekali sama Indonesia. Nah, itu menjawab pertanyaan Bang Ais tadi. Waduh, jadi kemungkinan besar itu sudah pasti ya. Karena udah dapat ya, ini. Tapi kenapa? Keputusannya ada di Exco, di rapat Exco. Meskipun saya merasakan dan mengetahui mayoritas Exco ingin Sintayong kembali, tapi kan rapatnya belum ada. Belum ada keputusan. Iya, tapi kalau tadi ya kita tunggu saja. Tadi kalau Bung Ais bilang bahwa akankah mereka menekan egonya yang waktu itu sempat menolak membuang Sintayong lah begitu. Apakah ada nuansa itu di dalam Exco itu? Apa gimana? Kan tadi Bung Ais bilang bahwa ada kemungkinan juga mau ngambil Sintayong balik lagi itu kayaknya ada egonya terlalu tinggi kali ya. Maksudnya gengsi lah begitu. Ada nuansa itu tadi? Gini. Jadi gini, kan saya udah bilang tadi, ada 2 kubu. Pertama ada kubu yang menginginkan Coach Shin kembali. Ada 2 kubu lain yang tidak menginginkan Coach Shin kembali lagi. Tapi dari 15 suara itu, saya merasakan mayoritas menginginkan Coach Shin untuk kembali menjadi pelatih timnas. Tapi kan keputusan belum diambil karena rapatnya belum ada. Seperti itu. Nah, kalau gimana kayak Coach Shin sendiri? Nah, persepsi saya, ini persepsi saya pribadi ya. Waktu diskusi sama Coach Shin bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu, saya merasakan bahwa Coach Shin itu mencintai Indonesia. Jadi kalau ada ajakan untuk kembali ke timnas, saya rasa perasaan saya beliau insya Allah mau untuk kembali melatih timnas Indonesia. Nah, soalnya tergantung sekarang federasi mau nggak memberikan kontrak itu, kita tunggu saja. Kita tunggu saja, baik. Tapi memang ini begini Bang Andre, karena Sintayong di beberapa media sosial sempat mengungkapkan kekecewaannya. Nah, kalau dari yang Anda temui itu kekecewaannya ini karena apa gitu? Apakah karena dipecat atau kecewa karena ada hal yang lain? Ya biasa kalau diputus di tengah jalan pasti orang kecewa deh. Gitu lah. Kan itu hal yang lumrah. Tapi saya bilang tadi. Tapi perlakuannya soalnya kurang baik tuh. Terakhir itu. Ya siapa yang nyangka sih Coach Shin dipecat tiba-tiba, saya juga nggak menyangka gitu. Semua orang kan nggak menyangka. Meskipun awal saya tahu ada gerakan-gerakan itu, tapi saya nggak menyangka secepat dan seberani itu di saat kualifikasi lagi berjalan gitu loh. Baik. Saya ke Bung Ais. Bung Ais, kalau ada juga yang bilang nih, kan tadi memang sepakatnya ada Coach Shin lah ya, Coach Sintayong. Tapi ada yang bilang belum pernah bawa timnas sampai atau bawa piala lah buat timnas gitu. Sementara ada yang lain yang pernah bawa piala gitu. Nah ini bagaimana menurut Anda? Iya, memang yang dikenal adalah, yang dicatat adalah trofi ya, juara. Memang kalau kita nilai Coach Sintayong 5 tahun di melatih Indonesia belum ada satupun trofi yang dipersembahkan. Tapi kita bisa lihat grafik peningkatannya, bagaimana dia melakukan regenerasi yang sangat luar biasa. 2020 1 Januari ya dia baru bekerja, 1 Januari 2020. Dia mulai melakukan pemetaan dengan sangat baik ya. Dia membuang bisa dikatakan pemain-pemain senior yang artinya menempatkan pemain-pemain senior, dia masukkan pemain-pemain junior dengan merekrut pemain-pemain yang Rizky Ridho, Pratama Arhan yang notabene ini masuk kategori di kelompok umur, tapi dia berani masukkan ke level senior. Ini kan sebuah keberanian yang luar biasa, dan akhirnya kita bisa lihat
pemain-pemain yang dibesarkan Coach Sintayong ini, mereka sudah punya fondasi yang kuat, dan ini menjadi fondasi timnas sekarang ya, walaupun ada beberapa tambahan pemain-pemain diaspora. Kemudian juga banyak sekali rekor-rekor lainnya yang cukup membanggakan, bagaimana kita untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia. Kemudian juga secara mengejutkan Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23. Artinya ya apa yang ditorehkan oleh Sintayong ini banyak sejarah yang cukup membanggakan, dan kita bisa lihat saat dia bawa Indonesia melaju sampai semifinal U23 ya di Piala Asia, kan nggak semuanya pemain diaspora. Ada beberapa pemain-pemain lokal, pemain-pemain binaan kita sendiri yang menjadi tulang punggung tim. Nah ini sekarang di era Patrick Kluivert ini hampir semuanya udah banyak sekali striker diaspora ada, kemudian juga di belakang semuanya komplit, kipernya ada. Kok bisa-bisanya kita kalah bersaing dengan Arab Saudi yang notabene 2 kali pertemuan terakhir bersama Sintayong yang timnya belum komplit, kita bisa nggak kalah gitu, satu seri di Jeddah dan 2-0 di GBK, tapi kita nggak berdaya dengan pemain yang lebih komplit. Ini menandakan bahwa sentuhan Sintayong lebih mengena ketimbang sentuhan Patrick Kluivert, dan saya pikir dengan merekrut kembali Sintayong ini kan tentu diharapkan kita bisa lebih cepat bangkit lagi ketimbang kalau kita mengambil pelatih baru lain yang tentu perlu adaptasi lagi, perlu pengenalan lagi, dan belum tentu juga kita bisa sukses. Baik, jadi memang Sintayong ya yang jadi pilihan kebanyakan orang dan bahkan pilihan kebanyakan di Exco. Nah sementara itu sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menemui Presiden Prabowo dan juga meminta maaf. Dan Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta timnas untuk tidak menyerah dan terus berjuang untuk Indonesia. Kita simak dulu. Kenyataan bahwa kita berhasil lolos, tapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan juga menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Ada 2 event besar yang kita hadapi, Piala Asia di 2027 dan Olimpiade 2028. Ya, saya ke Bang Andre. Ini keputusan pemecatan dikeluarkan hari ini pasca kemarin Ketum PSSI Erick Thohir menyampaikan minta maaf ke Presiden Prabowo dan Presiden minta evaluasi menyeluruh. Apakah ada hubungannya? Jangan-jangan Presiden lagi marah ini? Kalau tadi saya barusan sebelum diskusi ini dimulai membaca pernyataan Mensesnek lagi bahwa Istana pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pemecatan Patrick Kluivert. Dan Mensesnek juga menyatakan bahwa pemecatan Patrick Kluivert itu berdasarkan hasil evaluasi. Jadi saya rasa ini terang benderang ya bahwa keputusan ini didasarkan karena memang pertama kegagalan, yang kedua tentu melihat situasi publik mayoritas menginginkan pemecatan Patrick Kluivert. Apalagi informasi orang dalam saya menyatakan pemecatan Patrick Kluivert ini belum melalui rapat Exco. Baik, ini informasinya berarti kan ada hal lain yang menyebabkan pemecatan ini diambil tanpa rapat Exco. Karena setahu saya waktu itu masih ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan Patrick Kluivert. Gitu loh. Jadi silakan diterjemahkan saja. Siap. Ya. Baik, Bang Andre, ini kan Anda mau makan siang ya. Jadi sebelum Anda itu analisis saya. Bisa benar, bisa salah. Iya. Baik, kita bisa terjemahkan kok itu maksudnya. Tapi karena Anda juga waktunya sudah mesti makan siang. Tapi sebelum makan siang ini Bang Andre singkat saja. Anda kan juga mengelola football club. Makan malam ini, mau makan malam. Makan malam. Bukan makan siang. Negara seperti Tanjung Verde aja populasinya cuma 500 ribuan jiwa tapi lolos Piala Dunia. Kita ini 275 juta. Sesulit itu nggak sih menghasilkan pemain yang berkualitas buat kelas dunia gitu? Iya. Jadi kalau Tanjung Verde itu kan dia mengambil pemain-pemain diasporanya, ya itu satu. Yang kedua, saya sih lebih mengedepankan yang paling penting ke depan adalah bagaimana naturalisasi yang sudah ada ini dioptimalkan oleh pelatih untuk persiapan 2027 Piala Asia dan Piala Dunia tahun 2030. Dan setelah itu di luar itu ya
PSSI harus melakukan pembenahan kompetisi kita, terutama kelompok umur ya. Karena memang kalau U17 ke bawah, U16, U17 kita mampu bersaing dengan Jepang, dengan Korea. Tapi setelah U17 menuju U23 dan senior, kita selalu keteteran. Nah, pertanyaan kenapa? Karena di Korea dan Jepang, kompetisi kelompok umur itu ada. Sehingga pemain U17, U16 mereka menuju U23 dan senior terlasah di kompetisi kelompok umur. Nah, sedangkan kita, pemain U17 kita tuh nggak ada kompetisi kelompok umur yang rutin, berkala, dan berkualitas. Ini yang menyebabkan ada missing link. Ya, miss kita, dan akhirnya ini menyebabkan ketertinggalan kita terhadap Jepang dan Korea. Kalau itu ada, percayalah, kita tidak perlu lagi naturalisasi di tahun 2034. Di 2034 ya, ingat ya. Gitu. Ya, baik. Bung Ais, apa Anda setuju atau ada tambahan lain? Ya, memang kita perlu belajar dari Jepang ya. Bagaimana Jepang tahun 90-an itu justru belajar ke kita. Mereka belajar bagaimana Galatama, Liga Sepak Bola Utama di Indonesia diselenggarakan. Dan mereka saat itu mencanangkan 100 years vision, visi 100 tahun ya. Memang ada naturalisasi juga di sana, tapi tidak semasif di kita. Dan selain membenahi liga ya, mereka tadinya di tahun sebelum 90-an itu liga amatir, kemudian dibentuk J-League. Mereka ini seluruh stakeholder mereka, baik itu PSSI mereka ya, JFA, kemudian juga Kementerian Olahraga, dan juga Kementerian Pendidikan, bahkan itu berkolaborasi menggelar kompetisi di segala umur, di segala komponen bangsanya ya. Mereka bukan hanya kompetisi profesional, di sekolah-sekolah juga mereka gelar kompetisi, mahasiswa juga di universitas ya ada kompetisinya lagi. Artinya mereka sebetulnya juga kalau kita bandingkan Indonesia dengan Jepang, Jepang itu olahraga utamanya bukan sepak bola, mereka kan baseball awalnya. Tapi justru mereka jauh lebih baik dari kita. Sementara Indonesia olahraga utamanya ini sepak bola, bahkan olahraga sepak bola ini bisa dikatakan bagaikan agama di Indonesia ya, mirip-mirip Brazil. Nah, artinya kalau kita bisa belajar dari Jepang dengan menggalakkan kompetisi, kemudian juga pembinaan usia muda, ini tentu bukan tidak mungkin ya, kita bisa lebih hebat lagi dari Jepang dalam 10-50 tahun mendatang. Sekarang kan pertanyaannya apakah PSSI mau mencanangkan program jangka panjang, karena bisa jadi pengurus yang sekarang ini tidak melihat hasilnya ke depan, tapi pengurus yang sekarang adalah menanam bibit-bibit untuk masa depan yang mungkin nanti yang metik adalah pengurus-pengurus di era mendatang. Betul, dan itu perlu ketulusan dan kerelaan hati. Baik, terima kasih Bung Ais, terima kasih juga penasihat Klub Semen Padang FC, Bang Andre. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, safe trip juga Bang Andre. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.